Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina Safitri. Saya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Ibu Tri Astari MPD. Nah, di sini saya akan memaparkan secara ringkas satu artikel dengan judul Pengembangan Model Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang ditulis oleh Lely Halimah, Dety Rostika, dan Encep Sudirjo yang diterbitkan pada tahun 2009. Nah, dalam artikel ini penulis membuat rumusan masalah yang terkait dengan penyempurnaan kurikulum dan realita yang ada di lapangan, sehingga yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pengembangan model penyusunan kurikulum yang sesuai dengan standar nasional sehingga dapat menghasilkan dokumen KTSP yang menjadi pedoman dalam implementasi KTSP itu sendiri. Nah, dalam artikel ini penulis juga memaparkan landasan teori kenapa mereka melakukan penelitian ini. Nah, di sini mereka menjelaskan mengenai KTSP dan mekanisme dalam penyusunan KTSP sesuai dengan BSNP. Nah, di sini mereka katakan bahwasanya KTSP itu ialah kurikulum operasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan berlandaskan standar nasional pendidikan yang berpedoman pada BSNP. Nah, di sini BSNP sendiri telah menetapkan mekanismenya, mulai dari pertama membuat tim penyusun KTSP, di mana tim itu berisi dari kepala sekolah, guru, komite, konselor, narasumber, dan dinas pendidikan setempat. Nah, setelah mereka selesai membuat tim, langkah selanjutnya adalah mereka harus menganalisis, mulai dari menganalisis standar nasional kelulusan dan standar isi, menganalisis keadaan dan kondisi dari satuan pendidikan, lalu menganalisis peluang dan juga tantangan yang ada di masyarakat. Nah, setelah selesai melakukan analisis, maka langkah selanjutnya adalah sekolah membuat visi misi, di mana visi misi itu meliputi 1. Tujuan dari pendidikan, 2. Struktur dan muatan kurikulum, ketiga kalender, dan keempat adalah lampiran-lampiran. Nah, dalam artikel ini penulis juga memaparkan bahwasanya mereka telah melakukan penelitian sebelumnya untuk menjawab permasalahan. Nah, di sini mereka melakukan penelitian di 10 sekolah di Kecamatan Cilenyi. Nah, hasil dari penelitian mereka mendapatkan data. Yang pertama adalah data empirik di lapangan. Nah, dari 10 sekolah yang mereka teliti, ternyata baik kepala sekolah maupun guru belum memahami secara baik apa itu KTSP dan penyusunannya, walaupun mereka sudah mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Nah, di sini hasil kedua yang didapat oleh peneliti adalah pengembangan model dokumen KTSP. Nah, di sini isinya berupa tahapan. Tahapan yang pertama adalah penyusunan awal draft dokumen KTSP. Yang kedua adalah uji coba dokumen, dan yang ketiga adalah uji validasi dokumen KTSP. Nah, hasil ketiga yang didapat oleh peneliti adalah hasil final dari dokumen KTSP. Nah, di sini berupa isinya itu bab-bab. Nah, bab 1 itu pendahuluan yang isinya itu berisi landasan, prinsip, latar belakang disusunnya kurikulum KTSP dan acuan operasional dari penyusunan KTSP serta standar kelulusan dari satuan pendidikan tersebut. Nah, bab 2 adalah analisis potensi keadaan satuan pendidikan. Nah, ini berisi mengenai visi misi SD, tujuan SD, habis itu peserta SD, profil SD, profil orang tua siswa SD, keadaan SD, serta kerjasama SD. Bab 3, struktur dan muatan kurikulum. Nah, ini berisi struktur kurikulum, muatan mata pelajaran, dan kalender pendidikan. Bab 4, standar kompetensi lulusan mata pelajaran. Nah, di sini berisi tentang mata pelajaran, mulai dari pendidikan agama Islam, pendidikan kewarganegaraan, IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, seni budaya, dan penjaskes. Nah, bab 5 itu adalah pedoman umum pengembangan silabus dan RPP. Nah, yang isinya itu silabus, RPP, dan pengembangan kriteria kelulusan minimum.
Nah, itu dia hasil pemaparan Tina mengenai artikel dengan judul Pengembangan Model Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Semoga videonya dapat bermanfaat bagi banyak orang, bahkan untuk Tina sendiri. Dan Tina mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Tina ucapkan terima kasih dan Tina akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.